perkenalkan, nama saya Sunarsiati Elvira dan rekan saya Vanessa Apriliani Putri. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan. Pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Karakteristik filsafat. 1. Memikirkan sifat-sifat umum sebagai diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. 2. Bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran berpikir filosofi yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup. Sehari-hari ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofi menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal, kritik internal, maka menjadi ciri-ciri khas pemikiran filsafat. Mengenal filsafat dan karakteristiknya adalah bersifat terbuka dan toleran terhadap pendapat atau pemikiran yang berbeda. Nomor 3, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosofi itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya. Karena bersifat metafisik, walaupun jawabannya saling berlawanan, namun dengan pengalaman apapun tidak dapat memvonis mana yang benar, mana yang salah. Tujuan filsafat. 1. Supaya manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal yang di sekitarnya secara subjektif. 2. Supaya manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. 3. Supaya manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindari dari egosistrim. 4. Agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. 5. Agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Keenam, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Ketujuh, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan personal ilmiah dan non-ilmiah. 8. Agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu yang pengetahuan. Manfaat filsafat. 1. Dengan mempelajari filsafat, seseorang akan semakin mandiri secara intelektual. Misalnya, melatih diri sendiri untuk berpikir kritis, khususnya dalam ranah keilmuan sehingga tidak mudah percaya pendapat orang lain. 2. Filsafat berguna untuk membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis, lalu dibimbing untuk selalu berpikir secara rasional. 3. Manfaat lain dari belajar filsafat adalah berhubungan dengan metodologi. Maksudnya, filsafat ini dapat mengajarkan tentang bagaimana mengadakan investigasi atau penelitian yang benar terhadap sebuah persoalan. 4. Seseorang akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebab ilmu filsafat akan mengubah cara berpikir sekaligus turut bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak mengikuti hati nuraninya sendiri. Simpulan filsafat tersebut adalah filsafat Pancasila, hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya. Negara kesatuannya Republik Indonesia.